Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Kita sudah sampai di pembelajaran yang kedua di tema 2, subtema kedua juga. Ya, pada kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah kita akan menulis pesan yang terdapat pada sebuah dongeng. Kita menceritakan kembali isi dongeng tersebut, kemudian menuliskan sifat-sifat yang dimiliki tokoh pada teks bacaan dongeng tersebut, bermain pantomim juga bermain lompat tali. Apa yang akan kita dapatkan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, sikap juga pengetahuan berupa mengidentifikasi pesan pada suatu dongeng, keberagaman sifat individu di rumah juga menggerakkan, memutar dan meniupkan badan. Kita juga mempunyai keterampilan untuk menceritakan kembali sebuah isi dongeng, memeragakan beberapa sifat individu di rumah dan melakukan gerakan kombinasi memutar dan meniupkan badan pada permainan lompat tali. Oke anak-anakku, bisa kalian lihat di sini Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Isi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Kalian masih ingat ya, mungkin dulu itu merpati salah satu gunanya adalah untuk menyampaikan pesan dengan menaruh kertas surat yang diletakkan di kakinya, kemudian dikirim, dan itu adalah merpati pos atau merpati terlatih ya, seperti yang bisa kalian lihat di film-film. Nah, ini kita akan membaca sebuah dongeng, Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makanan di pinggir sungai. Seperti biasa dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, dia merasa iba. Burung merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya ke dekat semut. Semut melayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Anak-anakku, dari dongeng tersebut ada dua pertanyaan yang diajukan. Yang pertama adalah, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Ayo, kira-kira bagaimana jawabannya? Ya, untuk nomor 1, pelajaran yang kita dapatkan dari Kisah Semut dan Merpati adalah kita harus menolong orang lain. Kita harus menolong orang lain, kita harus menolong siapapun tanpa pandang bulu, dan insya Allah nanti akan ada orang yang menolong kita ketika kita sedang kesulitan. Sedangkan nomor 2, dari paragraf berapa itu bisa kita lihat ya di paragraf. Nah, ini mulai dari paragraf ketiga, keempat, dan kelima itu ada tentang nomor 2 ini ya. Jadi kita menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati itu dari paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita disuruh membaca teks di bawah ini ya. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa berbicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa dan mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo kepunyaan ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny itu rajin dan menyukai binatang. Nah, di sini ada, tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Ayah Benny sifatnya apa, sifatnya apa. Tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Kalau kita kembali ke teks tadi, di sini
Ayah Beni di sini ya, bisa kita garis bawahi, menyukai binatang. Ini juga sifat ya. Terus ayah orang yang lucu. Seperti itu. Berarti humoris seperti ya. Ayah Beni itu penyuka binatang dan juga humoris. Sedangkan kalau kita ke sebelumnya di sini sama. Beni juga menyukai ayam. Beni menyukai ayam dari mana? Dari Beni memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Seperti itu ya. Beni juga suka bekerja. Ini dari Beni bertugas mengumpulkan telur-telur itu, juga bertanggung jawab, taat kepada orang tua, seperti itu ya, bisa ya. Kita lanjutkan. Itu tadi ya, berarti ini sudah kita bahas tadi. Nah, di sini pernahkah kalian melompat kelinci? Melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat itu adalah seperti pada gambar ya. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Kalian sudah pernah bermain loncat tali? Dua orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar. Cara melompatnya adalah seperti pada gambar ya. Jadi kita meluruskan kaki dulu dan lengan dengan menggantung di depan tubuh. Kakinya lurus, tangan menggantung di depan tubuh. Kemudian posisi tubuh kita sedikit jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi duduk tegak. Kemudian setelah itu kita melesat ke udara, melompat ke arah ke tengah-tengah tali itu ya. Meloncat ke udara, tangan terbuka. Kemudian mendarat dengan kaki depan terlebih dahulu dan lututnya menekuk. Nah, setelah itu baru kita melompat kembali ya. Nah, ini cara bermain lompat tali yang sama gerakannya dengan lompatan kelinci tadi ya. Lihat di sini lah ini. Kelinci dan katak seperti itu. Oke anak-anakku, pertemuan kita sudah selesai pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sekali lagi tetap belajar dengan mandiri di rumah, baik itu dengan bantuan orang tua kalian atau siapapun. Yang jelas kita harus membaca setiap buku yang sudah kita punya. Kalau ada soal kita selesaikan. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.